Jumpa lagi di podcast kita, yaitu podcast TPP, Tongpu Pikiran. Kesempatan kali ini podcast TPP mengundang seorang narasumber yang merupakan inspirasi untuk kita anak-anak muda, ya, terutama kita di wilayah kota Jayapura, bahkan Papua, bahkan bisa Indonesia, menjadi inspirasi untuk kita anak-anak muda untuk terus berkarya. Oke, jadi langsung saja tanpa banyak bicara-bicara, langsung saja kita beri aplaus untuk saudara Yente Noah. Ya, selamat malam. Ya, malam. Terima kasih Ya, teman-teman TPP yang sudah mengundang saya. ya, luar biasa. Kami juga berterima kasih karena dari segala kesibukan, ya saya panggil ini apa ya? Pace kah? Saya panggil Pace kah bagaimana ya? Kakak kah? Atau saya panggil apa? Bro? Panggil aja teman. Oh, teman. Oh, berarti bro sudah ya? Bro. Oke bro, kita tos dulu. Oke, sip. Persilakan kepada Bro Yente ya. Bro Ya. Yente untuk mungkin memperkenalkan diri dan lain-lain. Silakan Bro Yente. Baik, saya akan perkenalkan diri dulu ya. Saya Yente Noah Ik. Saya lahir dan besar di Waena, khususnya di Jalan Buper. Jalan Buper. Ya, nama Jalan Buper itu. Dan Ya. Pak Kapten ini juga teman-teman saya pada Masa kecil dulu ya, di Jalan Buper. Iya, iya. Ya, ya. Kalau SD, saya SD di SD Buper Waena. Di Buper. Kemudian SMP di SMP 2 Abepura. Oh, SMP 2AB ya. Iya. Oke. Kemudian itu tahun 2003, 2006 sampai kuliah saya merantau ke Jawa. Oh, ada ke Jawa juga ini. Benar Oh, saya. terus SMA di Jawa. SMA di Selanjutnya? Jawa. Ya, SMA pertama kan dari lulus SMP kan 2003. Kemudian karena Tuhan juga Ya. sehingga saya bisa dikasih jalan melalui gembala hingga kuliah SMP ke SMA ke Jawa, SMA ke Jawa. begitu. Oh, jadi sempat ada SMA di Jawa ini. Iya, iya. SMA di Jawa. Oke, setelah SMA di Jawa mungkin kemana lagi atau kuliahnya di mana? SMA di Jawa itu dari 2003 sampai 2006, Ya. kemudian melanjutkan pendidikan juga. Kuliahnya di Jember. Di Jember ya. Jember, Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. SMA-nya di Jawa mana? Di Jawa Timur, Jawa Timur juga. Benar. Kuliahnya juga di Di Jawa Timur. Jawa Timur juga. Ya, kuliah di Jawa Timur. Mungkin kuliahnya di sampai jenjang apa? S1, S2, S berapa? Ya saya selesaikan sampai magister. Magister berarti S2 ya? S2. Oh, ya tepuk tangan dulu. Ya, itu pencapaian yang luar biasa. Ya, sudah S2 di Tanah Rantau, sekarang sudah S2 ya. Iya, iya betul. Itu mengambil di bidang apa? Di bidang ilmu hukum. Ilmu hukum, berarti sarjana hukum. Iya, benar. Master sekali. hukum. Benar, benar. Oke, mungkin itu perkenalan yang sudah disampaikan. Mungkin kesibukan saat ini, mungkin Bro Yente ada punya kesibukan apa? Untuk sementara aktivitas saya di Jayapura ya masih bersama-sama dengan teman-teman di Lembaga Bantuan Hukum Ya, LBH. ya. Kemudian saat ini sedang menunggu untuk sumpah jabatan menjadi advokat. Menjadi advokat, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Ini salah satu contoh pemuda Papua yang luar biasa, yang hingga saat ini berada bersama-sama dengan kita di podcast TPP di malam hari ini atau di hari ini. Ya, mungkin selain itu ada kesibukan di luar daripada bidangnya, mungkin ada kesibukan apa mungkin? Ya. Selain ini juga lebih banyak juga di aktivitas di gereja. Oh, di gereja ya? Khususnya ya teman-teman kalau tahu di Sinode Gereja Pentakosta Papua sebagai sekretaris departemen Sekretaris Departemen Pemuda Pemuda dan Remaja dan Remaja Pentakosta di Papua. Oke, ini salah satu jabatan juga, sekretaris di Departemen Pemuda dan Remaja Gereja Pentakosta di Tanah Papua ya, luar biasa. Jadi merupakan mendapat satu jabatan di Sinode ya, Iya. Sinode GPDP. Oke. Mungkin ada lagi selain itu? Ya, Punya selain kesibukan? itu mungkin sementara ini lebih banyak di partai juga. Di partai. Oh, ini Betul nih nanti sekali. kita gali ini.
di partai ya. Ya, betul. Berarti kalau sudah bicara-bicara partai nih, berarti sudah bicara-bicara ke arah-arah yang ya nanti kita akan tanya lebih lanjut lah. Iya. Oke, selain partai ada lagi mungkin ada kesibukan punya organisasi lain atau apa? Punya perkumpulan lain atau apa? Untuk sementara di situ saja. Sementara di situ saja ya. Oke. Ya mungkin ini teman-teman yang mungkin dari Jawa, dari tempat yang dulu Bro Yente ini sekolah, ya mungkin bisa nonton podcast ini atau kebetulan nonton podcast ini mungkin bisa ya nostalgia kembali dengan Bro Yente. Ya mungkin berapa tahun kira-kira di Jawa ya? Saya di Jawa itu mulai dari 2003 Ya. sampai dengan 2018, jadi kira-kira hampir 14 tahun. 14 tahun di sana. Wah, itu sudah cukup lama sekali 14 tahun ya. Ya, kalau bisa sudah dinaturalisasi ke KTP-nya ke Jawa ya, seperti itu. Tetapi oke, sekarang pertanyaannya sebelum kita lanjut ke lebih jauh. Sekarang hal apa yang membuat Bro Yente ini sudah sekolah lama di Jawa, mulai dari SMA bahkan sampai kuliah? Hal apa yang membuat Bro Yente ini ingin kembali ke tempat asal? Saya pikir bahwa kenapa saya harus kembali ke Papua, karena memang saya dilahirkan di tempat ini Ya. dan kemudian saya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk tempat di mana saya dilahirkan. Ya. Jadi saya punya kerinduan untuk kembali ke tempat ini untuk membangun daerah di mana saya dibesarkan, lahir di Papua. Jadi itu menjadi hal dasar bagi saya untuk kembali ke daerah saya di Papua. Oke, ya. Sangat luar biasa, itu salah satu panggilan kembali lagi ke setelah menuntut ilmu, Ya. kembali lagi ke tanah asal ya. Maka mungkin sebelum lebih lanjut ini lupa tanya tadi, Iya. kalau Bro Yente ini sebenarnya orang apa? Maksudnya berasal dari mana? Mungkin orang tua? Baik, saya akan perkenalkan dulu, tadi belum ya. Ya, lupa. Kalau saya ini asalnya dari Sorong. Sorong ya? Ya, Ya, Sorong. Bapak dari kabupaten, sekarang namanya Kabupaten Maibrat. Ya, Kabupaten Maibrat. Mama asalnya dari Tabi, Tanah Tabi. Tanah Tabi, tepatnya di? Dari Sentani. Dari Sentani. Wah, berarti ini yang anak Sentani juga ya? Ya, Sorong betul. peranakan Sentani. Atau bilang saya Yao juga bisa. Yao juga bisa. Ya. Atau Akut juga. Aku juga Pasti bisa. juga. Ya. Jadi mama bapak dari Sorong, mama dari Sentani. Sentani, Berarti ya. anak asli Papua. Betul, Ya, asli betul. Papua. Itu yang hingga tadi Bro Yente mengatakan bahwa harus kembali untuk membangun Iya, tanah Papua. benar, benar. Ini dari SMA ya sudah merantau ke Iya. Jawa. Betul sekali. Dari mulai tamat SMP itu sudah mulai merantau ke Jawa. Oke, hal-hal dasar apa yang Bro Yente ini lihat apa perbedaan secara ya maksudnya secara garis besar antara orang-orang di Pulau Jawa sana dengan kita secara di Papua seperti itu, mungkin perbedaan apa begitu? Maksudnya perbedaan. Maksudnya tentang dunia pendidikan lah contoh. Oh iya, tentu kalau dilihat dari pendidikan kita sangat berbeda sekali kalau Papua dengan ada di Pulau Jawa. Kita lihat di sana saya dari SMP kemudian begitu merantau untuk melanjutkan pendidikan di SMA di sana, saya melihat bahwa memang perkembangan pendidikan itu sangat jauh berbeda sekali. Tetapi ya saya tidak mau ketinggalan, saya juga tetap menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sana. Mungkin kita lihat saja mulai dari tenaga pengajarnya, Ya, kemudian fasilitasnya itu berbeda sekali. fasilitasnya. Betul. Lebih tepatnya di kota apa? Kalau SMA itu saya di Situbondo. Oh Jadi ini. kalau teman-teman dari Daerah Situbondo. daerah Situbondo, Ya, Situbondo ya. Saya ini Ya. belum pernah ke Situbondo tapi ini teman sudah sampai jadi Betul. mungkin mau sapa teman-teman di Situbondo yang tadi. ya mungkin ada di sana teman-teman SMK daerah, ada Mas Lukman, Ya. ada Mas Yohanes, Iya, iya. banyak sekali. Iya, banyak. Sampai ke lupa yang lain. Hampir lupa. Betul. Ya, karena Bro Yente ini waktu dia datang ke Papua secara khusus di daerah kita di Waena ya, kita biasa mau panggil dia Mas lagi. Karena dia punya logat, dia punya cara bicara sudah sudah kayak orang Jawa karena hampir 18 tahun tadi ya. Betul. Di Jadi Jawa. mungkin bisa saya cerita sedikit. Ya, Jadi silakan. lingkungan di mana saya tinggal itu, karena itu lingkungannya mayoritas adalah masyarakat Madura. Madura ya. Jadi ya, artinya saya bisa membaur dengan mereka, menyesuaikan diri, bahkan juga bisa mengerti apa yang mereka sampaikan dengan bahasanya Bahasa mereka. Nah, itu satu hal yang saya dapatkan ketika saya merantau.
SMA di sana. Bagaimana cara berbaur dengan masyarakat asli di sana, seperti itu ya? Betul. Berbaur, ya? Iya, baik. Berikut ini kita masih tanya soal pengalaman yang bersekolah di Jawa, karena kita mau tanya di Papua juga cuma SD, SMP saja, sedangkan lebih banyak yang sudah dewasa mengerti itu ada di Pulau Jawa. Betul. Iya, sekali. mungkin hal menarik apa yang atau pengalaman paling berkesan pada saat sekolah di sana, di Situbondo ya? Ya, mungkin hal apa yang berkesan menurut Bro Yente seperti itu? Hal yang paling berkesan sebenarnya banyak sih Banyak, ya? Untuk saya banyak sekali. Tapi satu yang paling berkesan itu orang-orangnya di sana. Orang-orangnya ya? Tepatnya di daerah Jember, Jawa Timur. Oh, Jember ya? Ini pada saat kuliah atau SMA ini? Itu pada saat kuliah. Kuliah ya? Ya, betul sekali. Iya. Pada saat kuliah. Apa yang sehingga menjadi kesan untuk Bro Yente ini? Orang-orang di sana tuh ramah-ramah betul ya. Di Ramah. Jember. Kemudian mereka juga menerima mahasiswa-mahasiswa bukan hanya dari Papua tetapi dari seluruh Indonesia untuk datang ke sana. Kita disambut dengan baik. Kemudian kita juga diperkenalkan, bukan hanya kita kuliah saja, tapi kita juga dilibatkan di aktivitas-aktivitas pemerintah daerah seperti ada perlombaan-perlombaan tarian dan lain sebagainya. Mereka libatkan Iya, tanpa memandang suku iya. dan sebagainya. Jadi salah satu kegiatan yang paling terkenal kalau di Jember itu namanya tajam. Tajam ya? Itu jalan kaki, kira-kira kalau di Jayapura ini dari Sentani atau dari Waina nih ke Sentani. Dari mana ke sana? Jalan kaki? Jalan kaki. Itu namanya Tanggul Jember, kalau istilah tajam itu Tajam itu? jalan kaki di daerahnya di sana namanya daerah Nanti Tanggul. orang Jember yang nonton pasti sudah tahu. Pasti Pasti udah sudah tahu. tahu ya. Dan itu jarak yang ditempuh kira-kira 30 kilo. Itu hal-hal yang sangat berkesan sekali ketika kita ada di Jember waktu kuliah. Di Jember ya? Itu salah satunya. Salah satu ya. Mungkin masih banyak lagi ya. Iya, Pasti betul karena kisaran 14 tahun itu bukan hal waktu yang cepat, itu waktu lama sekali sehingga ini ya. Dan jadi teman-teman yang nonton ini ya minta maaf kalau Bro ini dia punya logat ini sudah sutradara sutradara ya, karena memang sudah agak lama, tapi ya saya yakin bahkan kita logat Sentani asli juga sudah mulai ya, nanti pelan-pelan mulai muncul lagi ulang pelan-pelan. Terada ya biasa ya. Oh tetap ya. Masih terjaga. Masih terjaga ya. Jadi kearifan lokal tetap kita jaga. Oke, siap. Ya, tetapi kita merasa maklum bahwa memang pengaruh 14 tahun di tempat di rantau juga ya, sedikit banyak bikin kita ya bahasanya seperti itu. Bahkan ada yang teman-teman yang kita ini baru pergi 2 bulan saya di Jawa, Jakarta pulang langsung lu gue ya. kode dan sasu hilang seperti itu, bikin diri ya seperti itulah. Betul. Tetapi hebat ya Bro Yente bisa mempertahankan itu. Ya, memang saya sendiri walaupun sudah 15 tahun di sana, Ya. tidak bisa lupa dengan dialek Papua ini. Ya. Tetapi itu terjaga, bahkan saya terus membawa kita punya dialek, kita punya budaya. Itu saya perkenalkan ke teman-teman yang ada di sana. Jadi ketika kita kuliah itu banyak sekali dari mereka yang tertarik juga dengan kita, kan mereka di sana juga belum tentu Tahu. ada yang tahu tentang Papua. Jadi kita di sana ditanya-tanya tentang Papua, kita jelaskan. Oke, yang saya dengar kabar ini Bro ini di sana itu tinggal dengan mama asuh atau bagaimana? Seperti apa? Tolong mungkin bisa diceritakan sehingga bisa menjadi pelajaran untuk kita. Tinggal dengan mama asuh, terus yang kedua pembiayaan sekolah ini seperti apa? Apa ada beasiswa atau apa? Seperti silakan. Baik, jadi itu awalnya yang tadi saya sampaikan 2003 itu saya tinggal dengan orang tua asuh, kalau dibilang orang tua angkat ya, pendeta. Mereka berasal dari sukunya dari Manado. Manado ya? Itu bapaknya, kalau mamanya dari Madura, Manado juga. Berarti istrinya, bapak mamanya itu berasal dari daerah situ? Iya. Bapaknya saja dari Manado? Ya, cuma campuran juga. Kalau istrinya Manado, Madura. Cuma sudah lama menetap di sana. Di sana. Di Situbondo, betul. Berarti tinggal dengan mereka ya? Tinggal dengan pendeta. Kemudian ya tahu kalau kita tinggal di Pastori. Ya, terlibat dalam pelayanan, membantu mereka di aktivitas di gereja. Ya seperti itulah kehidupan hari-hari. Itu berjalan berapa lama di
tinggal dengan orang tua? Tinggal dengan orang tua itu ya 2003 itu sampai 2016. 2003 sampai 2016. Iya. Wah, cukup lama juga nih. Kemudian saya ke Jember itu. Ke Jember untuk kuliah. Selesaikan ya pendidikan itu. Jadi aktivitasnya memang lebih banyak di gereja. Di gereja ya, keseharian. Betul. Jadi mulai dari SMP itu sampai di perguruan tinggi. Karena kebetulan juga tinggal dengan orang tua angkat ini pendeta juga. Betul ya. Ya seperti itu. Terus untuk sekolahnya di sana itu apa? Itu apa tidak melalui apa ya maksudnya di sini seperti beasiswa atau dikirim ke bagaimana tidak? Tidak, itu ya itu semua biaya mandiri. Tapi ya puji Tuhan karena memang saya pikir apa yang saya jalani saat ini bukan kebetulan, itu semua ada dalam rencana Tuhan. Jadi sampai di sana pun ya Tuhan tolong mulai dari SMA sampai ke perguruan tinggi. Ya juga ada orang tua yang bantu, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan selama kuliah itu. Ya, sampai menyelesaikan. Betul sekali, ketika mulai dari SMA sampai ke perguruan tinggi bahkan sampai tamat, sampai selesai kuliah. Oke, jadi bro menyelesaikan kuliah di Jember ya? Iya betul. Di Jember ini tahun berapa tadi? Untuk program sarjananya itu tahun 2007. Pas sarjana 2007 masuk, 2012-nya selesai. 2012 selesai. Ya, untuk pasca sarjananya 2018 itu selesai. Selesai. Terus kembali ke Papua pada tahun 2018. 2018 itu juga. Jadi begitu selesai langsung menyimpan dan balik. Gas langsung. Gas ke Jayapura. Gas ke Jayapura. Kembali di Jalan Buper ya. Betul, kembali betul, ke Buper, tempat kecil asal. Ya, asal waktu saya di situ mulai dari orang tua saya di sana mulai dari tahun 70-an sampai anak-anaknya saat ini 2023 kita masih terus ada di Buper. Ada di Buper. Oke. Nanti dari tahun 2018 ya. Iya betul. Oke, mungkin kita lebih lanjut lagi. Bro Yanti ini sudah statusnya apa? Sudah berkeluarga atau bagaimana? Saya sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Sudah menikah. Sudah menikah. Istri saya satu. Istri saya satu ya? Istri saya satu. Istrinya dia satu. Sampai selama-lamanya. Oke, amin, amin, pasti. Amin. Ya. Ya, berarti sudah menikah ya? Iya, betul Ya, sudah sekali. menikah. Jadi ya teman-teman yang lain nonton saja karena ini juga sudah punya istri seperti itu. Ya, gitu ya. Oke. Nah, saya juga selain baca-baca artikel di Facebook dan lain sebagainya, saya dengar ini yang saya mau tanya. Iya. Saya dengar ini dan kebetulan saya jalan di kompleks di Jalan Buper itu, saya lihat satu baliho terus kayaknya saya kenal orangnya tapi saya bilang, ini siapa? Setelah saya dekat-dekat begini bilang, wah ini saya punya teman ini Bro Yente ini. Ya saya pas saya baca begini caleg anggota Dewan DPRD Kota Jayapura ya. Betul sekali. Ya itu saya baca baru sangat baca ini semua juga anggota Dewan ini. Ya itu yang saya mau tanya. Mungkin Bro bisa menjelaskan sedikit kah atau banyak juga tidak apa-apa tentang Bro masuk ke dalam dunia politik sekarang, silakan. Baik, awal saya mulai memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik ini. Tentu sekali kan banyak pertimbangan ini. Karena kan kita tahu bahwa orang-orang kan seringkali berkata, seringkali sampaikan kalau politik itu ya seperti ini. Artinya hal-hal yang buruk yang seringkali kita dengar. Tetapi ya saya pikir saya mau masuk itu artinya mau terlibat di dalam politik ini dengan dengan sikap dasar yang berbeda, artinya menerapkan prinsip-prinsip pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan, hal-hal yang baik mulai dari pengalaman di sekolah, di gereja itu saya terapkan dalam aktivitas saya nanti di politik seperti itu. Jadi kita harus rubah ya? Begitu dong. Ya. Terus dari partai apa? Partai buruh. Partai buruh ya? Partai buruh. Kenapa pilih partai buruh? Mungkin kenapa tidak itu macam saya juga terlalu mengerti tapi mungkin macam partai besar macam PDI kah, macam Golkar dorong itu kenapa pakai partai buruh?
Jadi kalau ditanya kenapa saya pakai atau memilih kendaraan Partai Buruh ini, karena memang Partai Buruh ini adalah memang partainya rakyat kecil. Kalau kita lihat partai itu benar-benar berjuang untuk petani, benar-benar dia berjuang untuk tukang ojek, benar-benar dia berjuang untuk pedagang-pedagang asongan. Partainya orang kecil. Ini membuat saya tertarik sekali untuk bergabung bersama dengan Partai Buruh. Berarti jadi secara ini mewakili buru-buru yang ada ini untuk menyampaikan aspirasi Betul yang sekali. disampaikan. Yang tidak mungkin tidak sampai di telinga dari anggota-anggota dewan, mungkin bisa disampaikan. Betul, itu yang saat ini kita sedang bekerja. Ya. Kita sedang menampung semua aspirasi buruh-buruh yang ada di Kota Jayapura. Bahkan itu secara lokal ataupun secara nasional sedang dikerjakan hari-hari ini, dan memang buruh harus diperhatikan benar oleh pemerintah hari-hari ini. Kita lihat kalau kekuatan buruh kan di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sangat kuat sekali. Makanya saya lihat itu di Jakarta tuh orang bilang demo di hari-hari buruh, turun demo menyampaikan aspirasi mereka. Betul sekali. Mereka di mana seperti itu. Ya, terus posisi sekarang seperti apa? Maksudnya sudah mendaftar di KPU atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Sudah menjadi calon atau seperti apa? Iya, jadi sekarang sudah mendaftar dan memang sudah ditetapkan menjadi calon anggota legislatif Kota Jayapura, caleg Kota Jayapura. Dari Partai Buruh nomor 2. Oke, nomor urut 2 ya. Nomor urut Khususnya di 2. Dapil 3 Heram dan Muara Tami. Dapil Heram dan Muara Tami. Oh, berarti Heram ini Waena ada orang ini. Ya, mulai dari Waena sampai di Koya sana. Waena sampai di Koya. Ya, Muara Tami, Muara Tami. Koya, Oke. sampai Sekolah. Oke, ya kita berdoa supaya apa yang dicita-citakan Bro Yente ini ya salah satu perwakilan kita juga lah ya, perwakilan kita juga untuk menyampaikan aspirasi ke anggota-anggota dewan atau di wadahnya seperti itu. Mungkin kita pemuda-pemuda yang ada hanya bicara-bicara saja tapi tidak sampai di telinga mungkin Bro Yente sudah. Nah, kita berdoa ya. Siap. Jadi mohon doa dan dukungannya Siap. dari semua teman-teman, Ya. dari semua masyarakat Kota Jayapura, khusus di Dapil 3 Heram Ya. Muara Tami. Dari Dapil 3 Heram Muara Tami ya. Muara Tami dari Waena sampai Koyasan. Iya, Sampai Koya. Nomor urut 2. nomor urut 2. Partainya nomor urut berapa? Partainya nomor 6. Nomor 6. Oh, betul. Partai Buruh itu yang orange itu baru gambar kayak padi itu kan? Betul, itu sudah. Ah, saya sudah lihat itu waktu itu. Cuma saya bilang ini partai apa? Partai padi kah? Partai apa? Makanya, soalnya itu kan partai ini kan semakin banyak. Betul. Partai ini banyak, jadi saat kita juga nih masyarakat yang sibuk kerja, cuma tak kerja pulang kita lihat partai ini partai apa lagi? Seperti itu. Oke, jadi sudah sah menjadi calon anggota Legislatif Kota Jayapura. Periodenya 2024 nanti ya. 24 sampai 2000 berapa itu ya? 5 tahun ya. 5 tahun ke depan ya. Oke, 5 tahun ke depan. Baik. Mungkin kita berdoa untuk Bro Yente ini supaya ya menjadi salah satu bagian dari situ. Siap. Yang dari situ yang bisa membuat ya menerima semua masukan dari teman-teman seperti itu. Dan saya harap juga kalau jalan Tuhan Bro sudah dapat itu ya, kita bikin satu wadah lagi untuk kita inspirasi. Siap. Kita menyampaikan karena banyak anggota dewan juga aduh terus pilih-pilih bilang bikin ini terus bikin apa-apa juga aduh kita juga kepala sakit begitu. Tapi kalau saya mau kasih tahu bahwa apalagi kita dari Partai Buruh, Ya, ini namanya Partai Buruh, partainya orang-orang kecil. ya betul. Jadi sudah pasti kita akan berjuang untuk rakyat. Betul. Dan Bro perlu tahu bahwa partai ini tidak sama dengan partai-partai yang lain. Oh, tidak samanya apa maksudnya? Artinya bahwa partai ini partai yang mandiri, partai yang benar-benar diperjuangkan oleh buruh. Diperjuangkan oleh buruh ya. Karena memang ya saya juga termasuk dalam kalimat kata buruh lah. Saya bukan pegawai, bukan apa, kita kerja apa adanya saja seperti itu. Iya betul, tapi kan bilang pegawai sebenarnya itu juga disebut buruh. Oh, gitu ya? Ya karena mereka mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Dapatkan gaji ya. Jadi buruh itu bukan hanya
pekerja biasa. bangunan, orang pikir mungkin orang kerja bangunan sebut buruh. Ya. Padahal di pegawai negeri juga buruh sebenarnya. Berarti kan kita kan digaji ya, Ya, gitu ya. kan mendapatkan upah. Iya, iya, iya. Terus mungkin juga nanti ya kita buruh di Kota Jayapura juga ini kan kita melihat UMR itu enggak UMR kah, upah minimum kah itu juga mungkin terlalu naik kah, tambah turun kah, saya juga terlalu mengerti. Karena banyak yang kerja juga sudah capek-capek tapi UMR kah, upahnya itu mungkin turun. Terus jaminan-jaminan Ya. sosialnya itu mungkin tidak ada seperti itu. Betul. Jadi untuk hal-hal seperti itu yang sedang diperjuangkan oleh Partai Buruh. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa tidak dibayar gajinya oleh perusahaan, tidak dibayar pesangonnya, itu bisa laporkan atau disampaikan kepada kita. Kita punya yang namanya Pos Orange, itu ada di seluruh Indonesia. Pos Orange ya? Ada. Jadi hal-hal itu yang sedang kami perjuangkan. Jadi bersama dengan buruh kita pasti kuat. Kuat, iya. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya, ya karena problem buruh di Kota Jayapura juga sangat banyak karena banyak perusahaan-perusahaan yang ada ini ya karena tidak memperhatikan buruh-buruh, misalnya dia sakit kah, apakah tiba-tiba langsung dipecat atau di mana tidak ada pesangon atau apa dan lain sebagainya. Itu yang kadang membuat mereka juga mau menyampaikan kemana, Betul. itu mau lari kemana istilahnya seperti itu. Oke. Jadi jangan takut ada Partai Buruh. Oke, berarti ada partai buruh ya? Tadi buruh yang ini. Iya. Orang-orang kecil. Partainya orang-orang kecil. Oke, berarti partai buruh, partainya orang-orang kecil. Ya. Mungkin kita minum dulu. Minum dulu. Siap. Ya. Tadi itu bicara jadi minum haus ya. Kita minum dulu. Oke, jadi begitu sementara kesibukan seperti itu bahkan sekarang sudah menjadi calon ya. Iya, betul sekali. Calon legislatif. Oke. Nah sekarang saya mau bicara bahwa sekarang kasih tahu alasan kenapa masyarakat harus memilih Bro Yente. Sekarang kasih tahu alasan. Kira-kira Bro sebagai calon anggota DPRD ya Kota Jayapura itu kasih alasan kenapa sampai masyarakat yang nonton atau teman-teman yang nonton harus memilih Bro Yente, kasih alasan. Nah, Baik. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa tentu dalam memutuskan untuk maju sebagai anggota DPRD Kota Jayapura ada hal-hal yang mendasar. Jadi hal-hal yang menjadi perjuangan saya pertama menjadi yang ingin saya kerjakan yaitu di bidang pendidikan. pendidikan. Bidang pendidikan kita lihat sekarang misalkan anak-anak sekolah ini. Kalau dulu kan kita ada dapat yang namanya makanan tambahan. Ya, makanan tambahan. Nah sekarang ini tidak ada. Itu kenapa? Itu yang sedang kami perjuangkan. Jadi tidak semua kita lihat anak-anak Papua atau anak-anak yang ada di Papua ini pergi sekolah pagi-pagi itu sudah sarapan pagi. Jadi kita mau mempersiapkan gizi yang baik buat anak-anak sekolah. Begitu. Itu yang pertama. Itu dari pendidikan itu. Dari pendidikan. Oke. Kemudian dari kesehatan. Oke, kesehatan. Kita mau membuat jaminan kesehatan bagi masyarakat. Perlu diketahui kalau sekarang ini kita pegang yang namanya BPJS. BPJS ini salah satu perjuangan dari kita Partai Buruh. Nah, Partai Buruh yang memperjuangkan sehingga adanya BPJS yang sekarang ini kita gunakan. Kemudian kalau khusus di Kota Jayapura, saya pikir itu perlu ditingkatkan lagi berkaitan dengan kesehatan, masalah kesehatan. Seperti di puskesmas, kita harus membangun puskesmas yang dapat menjangkau, artinya dapat menampung semua masyarakat. Kita melihat sekarang puskesmas yang ada ini sekarang. Dari kita mulai sekolah itu sampai sekarang ini tidak pernah berubah. Dari segi pembangunannya, pelayanannya, fasilitasnya. Nah, itu yang menjadi rencana-rencana saya ke depan. itu dari pendidikan kesehatan. Iya. Pendidikan dan kesehatan. Mungkin ada lagi selain pendidikan Yang mungkin yang ketiga yaitu untuk menjangkau anak-anak muda. Anak-anak Kita melihat sekarang kan anak muda sangat banyak sekali. Ya. Banyak yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan yang merusak hidup mereka. Masa depan. Jadi kita mau memberdayakan mereka, membuat suatu kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan anak-anak muda itu sehingga mereka dapat terarah kepada hal yang positif. Membawa mereka dan kegiatan-kegiatan itu membuat pelatihan, bekerja sama dengan pemerintah kota, pelatihan menjahit atau pelatihan yang lainnya.
Ya mungkin selain daripada itu mungkin ada yang mau Bro Yente sampaikan ke teman-teman yang nonton ini untuk masalah Bro ada di caleg dan lain sebagainya, mungkin ada hal yang perlu disampaikan lagi, mungkin ketinggalan atau mau disampaikan lagi. Mungkin ya kepada teman-teman yang ada di Dapil 3 khusus di era Moratami di Jalan Buper dan sekitarnya, yang datang sudah kerjakan, mari kita lanjutkan, itu lebih baik lagi. Saya pikir itu saja. Ya, oke. Berarti teman-teman ya jangan lupa kita teman juga ada dalam kontestasi kah apa dia nama kontestasi kah itu ya dia nama itu. Jadi nanti masuk ke TPS kalau lihat ketemu teman ini ya tahu bisa dicoblos supaya apa yang kita punya inspirasi bisa disampaikan secara khusus untuk daerah Herang dan sampai di Moratami sampai di Kue sana ya. Iya, sampai di Sko. Sampai di Sko. Berarti daya luas juga ya. Luas, oke. Jadi pemilihannya tanggal berapa? Pemilihan tanggal 14 Februari. 14 Februari ya. 14 Februari. Itu tuh yang memang mungkin dia cara-cara tuh yang tuh ada yang belum dapat undangan kah, atau mungkin ada yang nama tercatat itu yang nanti kita juga bingung. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kan di DPT online apakah sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Oh, bisa lihat online ya? Bisa. Nanti tinggal buka saja di aplikasi HP kan, atau di laptop bisa lihat DPT online kita. Kita terdaftar di dapil berapa, kemudian memilih di TPS berapa. Itu sudah terdaftar semua. Terus macam yang belum terdaftar bagaimana? Maksudnya aduh, saya pilih merokok baru tiba-tiba begini undangan terdatang satu orang sudah tutup TPS lagi, baru itu bagaimana? Yang yang belum terdaftar itu mungkin dia bisa memilih presiden dan wakil presiden, itu pasti. Walaupun belum terdaftar. Kalau untuk di kota Jayapura, itu bisa. Kalau dia punya identitas KTP ada, dia bisa menggunakan KTP-nya untuk coblos. memilih. Tapi kalau untuk anggota dewan ini DPRD Kota Jayapura tidak bisa. Dia harus melapor dulu ke kelurahan, meminta surat keterangan domisili, itu bisa sebagai pemilih. Berarti harus lapor ke kelurahan lagi dulu ya? Ya, ataupun ke Dukcapil Kota Jayapura. Dukcapil Kota Jayapura ya. Oh, jadi teman-teman yang merasa itu dong kasih undangan toh? Iya. Kasih undangan. Kalau yang sudah terdaftar pasti akan dapat undangan. Undangan, iya. Teman-teman yang ini, yang punya biodata belum sesuai kah? Pokoknya belum ada kah? Iya toh? Iya. Belum ada, mungkin bisa segera urus supaya pada hari hanya mungkin bisa apa ya, menggunakan suaranya. Betul sekali. Artinya bisa sama-sama memilih nanti di 2024. 2024 ya. 23 ya 24. Jadi yang nanti kita pilih di 2024-nya apa saja? Kan bingung juga. Ada presiden, Yang pertama presiden, ya, kemudian DPR DPR RI, terus DPR provinsi, provinsi, kabupaten kota, sama DPD. DPD itu apa lagi? DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Berarti 5 ini. Betul sekali. Listo. Sampai 5 nih. Nanti satu kali masuk kita kan coblos 5. Jadi teman-teman bisa lihat nanti kan ada sosialisasi dari KPU ataupun dari. Tapi untuk DPRD, Bro itu punya itu warna apa? Warna hijau. Kalau Warna hijau ya? DPRD, Nah itu ingat. Kota Jayapura. Kita cari yang warna merah punya, cari pace penambah terhadap begini ya. Pace dia tipu apa? Padahal ada di warna hijau. Iya tak? Iya, jadi di Nanti surat warna suara hijau. itu nanti tidak ada foto, hanya ada nama dan nomor urut. Nomor urut ya? Ya, betul sekali. Oh terhadap foto? Tidak ada foto. Saya kira bukan coba di fotonya langsung. Tidak, nanti coblos saja di nomornya. Oh nomor dengan ada nama. Iya. Berarti boleh. nomor dan nama di samping. Bro, Betul. tadi nomor 2. Nomor 2. Nomor dari partai Partai Buruh nomor 6. Nomor 6, Partai Orange. Berarti di surat suara itu ada gambar partainya juga. Ada gambar partainya. Ada gambar partainya di atas, kemudian nomor urut Nomor urutnya. pasangan calonnya. Oh iya. Oke. Baik, kita punya perbincangan ini sudah luar biasa, ya, luar biasa sudah kita mulai menggali dari keseharian hingga akhirnya tadi, endingnya tadi bahwa Bro sudah terjun ke dunia politik ya, terjun ke dunia politik dengan alasan yang tadi sudah disampaikan seperti itu. Jadi semoga dengan adanya podcast ini teman-teman yang lain bisa mendapatkan inspirasi untuk
bagaimana berjuang juga di tempat rantau untuk menjadi orang atau pendidikan, ya toh? Iya, betul. Seperti itu supaya kembali ke Papua untuk membangun Papua. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri kita podcast ini, mungkin ada pesan, ya toh, pesan dari Bro Yente sendiri kepada teman-teman yang lain, bahkan kepada kami juga, apa yang kira-kira Bro menjadi pesan untuk kita secara khusus anak-anak Papua seperti itu. Mungkin silakan. Baik, terima kasih untuk pesan yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa karena saya adalah orang muda, jadi saya mau sampaikan kepada orang-orang muda yang ada di Papua ini, khususnya orang muda, tetap semangat. Kemudian kita mau menjaga hidup kita menjadi hidup yang baik, ya, tetap yang sekolah, tetap memperjuangkan itu. Jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan, jangan lupa juga untuk membahagiakan orang tua, ya, dengan cara kita menyelesaikan pendidikan kita, itu yang penting sekali. Sehingga kalau kita selesai dari pendidikan, pasti orang tua kita bangga juga kepada kita. Itu dari segi pendidikan. Mungkin dari untuk segi Bro punya pencalonan ini mungkin terakhir mungkin sampaikan seperti apa, mengingatkan atau apa. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi ya, saya mau sampaikan saja, mohon dukungan dan doa dari warga Kota Jayapura, khusus ya ada P3, Heram dan Moratami. Jangan lupa sama-sama kita sukseskan pemilu 2024. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 14 Februari. Dan jangan lupa juga coblos nomor 2 dari Partai Buruh. Nama saya Yente Noah Ik, ya. Jangan lupa ya, coblos nomor 2 nama Yente Noah Ik, Partai Buruh. Partai Buruh. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ya, mungkin ya, saya rasa kita punya perbincangan ini luar biasa ya. Hari ini, sehingga semoga yang teman-teman yang sempat buka beranda atau lihat di layar di YouTube bisa ada di kita punya podcast, sehingga bisa. Oke, terima kasih untuk kamu semua yang sudah menonton kita punya podcast di hari ini, ya. Terus dukung kita punya podcast ini dengan cara share lebih banyak kepada teman-teman, tekan tombol yang gambar begini, ya, itu like ya, terus komen juga di bawah, dan jangan lupa subscribe juga supaya membantu kita untuk terus maju dalam podcast TPP. Oke, terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang berbeda dengan tentunya dengan narasumber juga yang berbeda. Terima kasih Bro Yente. Ya, sukses untuk kita semua di hari ini. Oke.